Swastiastu. Selamat sore tentunya, selamat datang kami ucapkan di Jambe Bogasari. Untuk hari ini spesial kita akan melakukan konferensi pers dalam acara launching album Karma dari Gung Mas Pemayun. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rekan media yang sudah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir. Kemudian rekan-rekan dari pencipta lagu, penata musik, kemudian guru vokal, rekan-rekan musisi juga yang sudah berkesempatan hadir untuk sore hari ini. Untuk itu, kesempatan pertama saya persilahkan kepada produser dari Gung Mas Pemayun, selaku pemilik juga dari Jambe Bogasari. Untuk itu, tidak persilakan Ajung untuk sedikit memberikan sambutan kepada rekan-rekan yang sudah hadir untuk sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore, yang sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, undangan dalam rangka launching para media, awak media dalam rangka jumpa pers dalam launching album Karma yang dimana didukung oleh anak titiang, ada 3, Niki Gung Mas Pemayun, Gung Mirah Pemayun, dan Gung Mutiara si kecil. Dan ada juga dari gestar Mode Uli. Dan sebelumnya tiang izin untuk memanjatkan Pangastung Karo Pengajali Umat. Om Swastiastu. Kepada Bapak Komang Darmayudo beserta Ibu Tugu Saka, Pak Agung Wirasuto, Ibu Kadek, Pak Komang, dan banyak lagi niki, bagi yang mendukung penuh niki dalam albumnya Gung Mas, yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak banyak yang bisa Tiang sampaikan, dan permohonan maaf di Tiang karena tempat yang mungkin jauh dari kata layak. Niki kita sekarang mengadakan acara di tengah-tengah sawah dan hujan niki dari pagi niki, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai penyelenggara dan produser. Akhirnya tercipta ataupun rampungnya acara album dari Gung Mas Pemayun. Dan tidak lupa Titiang menyampaikan banyak-banyak terima kasih dari tim kreatifnya, Yasa Segel, sareng Rafli dari videografernya yang sudah cukup banyak untuk menuangkan ide kreatifnya nih dalam merampungkan videografinya. Tidak lupa Titiang sarang Tison lagi satu nih ke, maaf mengkap soal nih ke. Tidak banyak kata yang bisa Tiang ucapkan lagi, hanya banyak terima kasih yang bisa Tiang ucapkan. Akhirnya album anak Titiang, Gung Mas Pemayun dan adik-adiknya bisa rampung dan di launching pada sore hari ini. Ini komandan yang bisa Tiang ucapkan, akhir kata Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, itu dia tadi sedikit sambutan selaku tuan rumah dari produser Jambe Bogasari juga, pemilik tempat untuk launching pada sore hari ini. Dan berikutnya yang berikan kesempatan mungkin dari perwakilan penata musiknya, Liko Mangrake mungkin. Om Swastiastu, para undangan, Ibu produser, Bapak produser, dan tim kreatif yang terlibat di album Karma yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih telah turut diberi kesempatan untuk
ikut dalam album yang baik ini sebagai pencipta dan arranger beberapa lagu, serta bisa menuangkan ide-ide yang seni, yang bernuansa Bali, yang bernapaskan Bali. Dan terima kasih juga pada teman-teman tim kreatif, Bapak Komang Dharma Yuda, Pak Gosaka, Tison, Dek Uli, Dek Arte, Esa Sego, serta Rafli. Kerja baik, kerja sama yang baik, menghasilkan sebuah karya yang baik pula. Di album ini saya lihat begitu lengkap, semua bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang kompeten ikut serta, dan terutama kepada bapak produser serta ibu produser, terima kasih banyak untuk kesempatan dan yang diberikan kepada saya untuk bisa eksis di Lagu Bali dan bergabung di album Karma. Terima kasih. Dan berikutnya mungkin saya berikan kesempatan perwakilan dari pencipta lagu. Ini yang sudah tersohor luar biasa. Selamat sore juga Pak Komang Dharma Yuda yang berikan kesempatan. Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bu Agung, Kong Haji, serta keluarga Sami Niki. Saya merasa sangat bersyukur dan bangga bisa terlibat dalam albumnya Gung Mas. Jadi Gung Mas merupakan penyanyi anak yang perkembangannya sangat bagus dalam olah vokal. Ya berkat beliau-beliau semua, tim kreatif dari proyek ini, sehingga Gung Mas mampu menghidupkan setiap lagu yang dia bawakan gitu. Jadi kebetulan saya juga menciptakan salah satu, jadi juga atas permintaan dari Gung Mas sama ibunya untuk merequest suatu lagu yang berisi seperti yang saya ciptakan. Jadi dalam proyek ini sangat kaya dengan identitas penciptanya masing-masing. Ya, ada keagungan, ada ketenaran yang diunggah. Dan saya menawarkan dari segi religinya. Jadi untuk anak-anak juga bagi saya sangat penting untuk terus memahami ajaran agama Hindu gitu. Ya, karena ini akan menjadi benteng, akan menjadi bekal mereka menapaki hidup dari hari kemudiannya. Jadi saya menciptakan lagu Karma dalam album ini. Jadi sesuai dengan keinginan Gung Mas sama orang tua juga menginginkan lagu yang bernuansa religi gitu. Dalam lagu Karma saya ingin mengajak anak-anak ya dari mulai kecil ini untuk memahami karma itu gitu. Ya setelah memahami apa karma itu dan akhirnya termotivasi untuk memilah antara subha dan asubha karma yang mana yang harus dilakukan. Saya juga terinspirasi membuat lagu ini dari langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh Gung Mas sama keluarga di era pandemi ini. Ya, di era pandemi memang kita harus saling peduli, kita harus saling menguatkan dan kita harus saling berbagi. Ya, itu sudah dilakukan oleh Gung Mas lewat langkah-langkah kecilnya. Itu menjadi inspirasi saya dalam membuat lagu Karma ini. Kalau kita melakukan atau melaksanakan karma baik ini, sudah pasti kebaikan juga yang akan menuntun kita.
kebaikan juga yang akan kita temukan di sepanjang perjuangan kita. Sama Gung Mas dalam perjuangan seninya maupun perjuangan studinya. Jadi akan selalu mendapat tuntunan kalau memang apa yang dilakukan selama ini kepada orang lain, jadi bermanfaat bagi orang lain, jadi itulah yang akan dialami, yang ditemukan oleh Gung Mas sendiri. Ya mudah-mudahan dengan lagu Karma ini anak-anak lebih dekat, lebih memahami ajaran agama lewat lagu-lagu. Mungkin menyampaikan pesan lewat lagu lebih simpel, lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Sekian dari Tiang, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Kemudian berikutnya yang berikan kesempatan dari videografernya mungkin. Perwakilan dari videografernya. Nggih, Om Swastiastu, selamat sore Ida dan Sarang Sami. Niki yang nindik penggarapan video, saya rasa tidak ada masalah berarti karena Gong Mas Sarang Titiang sudah dari awal ya. Artinya dari awal beliau tahu rekaman sabun Sarang Titiang. Nah, dosne prosesnya tidak ada kendala. Cuma niki terus terang mantan persiapan launching niki menentukan tanggal 28 niko kira-kira 2 minggu yang lalu baru dipastikan. Jadinya kita kebut semua. Padahal waktu memutuskan untuk syuting untuk launching tanggal 28, materi lagi 2 belum siap, belum rekaman. Akhirnya Tiang kejar de arte, habis take vokal langsung di mixing. Astungkara Tiang juga kejar beli Komang Raka untuk ngedesain cover mencetak segala macam. Makin sampun puput sinamian. Titiang lunas doanya, mogi-mogi malih jebos acara memargi antar, terwenten halangan terutama cuaca nggih. Nggih saking Titiang amunike demun malih jebos yen wonten pitaken kinten wawu tiang nyawurin kinten suksema. Demun Om Swastiastu. Suksema niki kapengajangan untuk gala sane kepikiring Titiang nalar tidak ada kata lagi yang bisa Tiang ucapkan selain selamat untuk Gung Mas niki untuk loncengnya hari ini albumnya demogi malih jebos acaranya memargi antar nalar Titiang ngaturang suk semaning manah peng banget majang ringgo ngaji talar Gong Biang sudah diberikan kepercayaan nalar untuk ikut nimbrung ring album niki. Titiang hanya bisa ucapkan untuk Gong Mas sekali lagi mudah-mudahan tidak berhenti sampai 1 album saja tapi terus berkelanjutan karena lagu Bali perlu penerus seperti Gong Mas agar lagu Bali tetap bisa bertahan lan ajak kinten. Nggih. Titiang tidak ingin kenapa Tiang mau ikut mendukung albumnya Gong Mas karena saya ingin lagu Bali ada generasi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Karena bagaimanapun, apapun yang terjadi, lagu Bali tidak boleh mati. Kinten. Apapun yang terjadi, lagu Bali harus tetap ada bagaimanapun keadaannya. Jadi selamat datang untuk Gong Mas, walaupun mungkin bukan hal yang baru menyanyikan lagu Bali, tapi tetap bertahan, belajar, berproses, dan semoga menjadi bintang ke depannya. Titiang wantah Monika, semua butuh proses. Ini wenten kira langkung Titiang nunas garanda pangampura puputang tu Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Bode Uli yang dimana untuk di album Karma ini juga ikut memberikan supportnya. Baik, kita lanjut mungkin ke rekan-rekan media. Dari tadi sudah gelisah mungkin ingin bertanya atau sebelum itu mungkin kita dengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari artisnya Gung Mas gimana? Oke silakan Gung Mas dulu kalau gitu. Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Om, Tante Pers, dan pencipta lagu, Pak Komang, semuanya yang gak bisa gue sebutin satu-satu, tim kreatif, dan undangan juga yang udah datang, yang udah nyempetin datang. Gue Mas terima kasih banyak. Bingung mau ngomong apa ini.
Pokoknya Gung Mas seneng banget udah dikasih launching yang semegah ini. Ya walaupun gangguin ya di tengah sawah kayak gini. Tadi juga sempat hujan. Jadi semoga acaranya lancar. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Gung Mas. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa bertanya. Perkenalkan saya Joko Mulyono dari Harian Bali Tribun dan patrolipos.com. Secara pribadi mungkin juga atas nama rekan-rekan media mengapresiasi launching album Gung Mas ini. Berarti ini yang perdana ya? Yang kedua? Oh iya. Selamat. Berarti kalau ada pertama, kedua, pasti ada ketiga seperti harapan Deuli tadi. Iya. Itu harus ya. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Mungkin bisa terutama dari artisnya ini. Ya, Gung Mas juga belajar untuk bisa menjelaskan dengan album pertama dan kedua ini dari sisi mana keunikannya maupun kendalanya. Karena pasti sangat jauh berbeda ya. Mungkin dari warnanya hampir mirip-mirip dan sebagainya. Juga ini sang pencipta lagu sama arrangernya ada di sini. Ya. Jadi apa kendalanya atau perasaan Gung Mas sendiri dengan album kali ini dibandingkan dengan album sebelumnya? Terus juga tadi saya menyambung apa yang diharapkan dari Deuli, kira-kira apa persiapan selanjutnya di tahun, insya Allah tahun depan 2021 mungkin sudah mempersiapkan entah single atau bahkan album yang sudah siapkan. Ya itu dulu, nanti sambung teman-teman. Terima kasih. Jadi dari album Gung Mas yang pertama itu tuh Gung Mas belum tahu sama sekali yang namanya teknik vokal. Bener-bener masih anak-anak banget. Dan semenjak Gung Mas ikut Bali Kumare, Gung Mas benar-benar belajar teknik vokal dan sampai sekarang. Kendalanya apa nih untuk yang album yang sekarang Pak ya? Album yang sekarang nih untuk album Karmanya. Kendalanya apa mungkin? Banyak kegiatan, dari kegiatan Putri Cilik itu Gung Mas harus kejar-kejaran. Dari waktu itu Gung Mas ikut Putri Cilik, habis itu harus nyelesain juga lagu-lagu di album ini gitu. Jadi Gung Mas waktu itu ke Putri Cilik itu akhir Oktober, selesai Putri Cilik Gung Mas langsung kejar lagi 2 lagu, lagu Karma dan Paswecan Widi. Sampai sekarang udah bisa launching. Terima kasih. Bentar, nyelah lagi ya. Oke, silakan. Tadi kayaknya mengejar, berarti ada sesuatu yang harus disegerakan. Iya. Karena kalau album perdana dulu kan belum ada pandemi ya. Iya. Nah, jadi bisa kapan saja. Nah, sekarang ini karena kondisi situasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana teknik Gung Mas sendiri mensiasatin supaya lebih cepat kelar album ini, mungkin dari waktu yang harusnya 2 jam dipercepat dan sebagainya. Seperti latihan, Gung Mas latihan itu bisa seminggu full latihan, terus seminggunya itu lagi 2 lagu, kayak waktu rekaman Karma sama Paswecan Widi itu diambil dalam 1 minggu ya barengan ya. 2 kali dan syutingnya minggu depannya lagi, kebetulan minggu lalu itu 1 minggu 2 kali syuting. Luar biasa, jadi kejar tayang ini. Oke. Kejar-kejaran karena durasi nih. Mumpung sekolah juga di rumah. Oke. Iya, jadi memanfaatkan waktu Pak. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Di SMP? SMP Negeri 1 Gianyar. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan saya Marcel dari Radar Bali. Sebelumnya selamat untuk Gung Mas yang udah dengan sangat berani melaunching album di tengah pandemi, apalagi ini saya dengar album yang kedua ya. Jadi setahu saya di Bali ini jarang sekali ada anak seusia kamu yang berani mengeluarkan album yang sekarang jumlahnya sampai 2 gitu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini albumnya nanti mau dikemanain gitu. Ini lebih ke orang tua dulu. Nah sejauh ini dukungan orang tua juga bagaimana dukungan orang tua di dalam album ini sendiri dan selama ini mengarahkan Gung Mas untuk terus berkarya gitu.
Terima kasih. Iya, terima kasih dari Bapak Pers, Pak Marcel ya. Kalau bisa yang jawab Nika, di masa pandemi adalah masa-masa sulit sebenarnya. Artinya album yang dicetuskan sekarang ini itu sudah digarap mungkin ada dari setahun ya sebelum pandemi. Artinya ada lagu Batu Bulan, Pancayadnyo itu sebelum pandemi. Iya Pak Komangeh, sebelum pandemi. Ada lagu Kandepat, ada Sang Dewi itu sebelum pandemi nih semua. Dan kebetulan masuk pandemi, anak diam di rumah ya latihan terus sarang gosaka, ayo ciptain lagu lagi satu, nyanyi lagi satu dan belum ada kita mengarah akan menjadikan dalam satu album. Dan akhirnya tercetus barengan Niki kayaknya kalau nggak salah ibunya cerita Niki karena Niki ibunya yang manajernya sebenarnya. Kadang-kadang dia anak mekerah tenjak dua Niki. Pandemi kene apa kayak kenan ya kadang-kadang. Karena pasti udah rahasia umum sekarang pandemi kan kondisi kita sama-sama sulit ya. Tetapi yang untuk anak apa ndak akan saya lakukan untuk anak saya. Anggap aja Niki adalah warisan gitu. Ini adalah warisan dia untuk ke depan. Artinya dia punya kalau ndak yang bisa mewarisi harta minimal dia punya pengalaman, dia punya ilmu, dia punya karya yang akan dia bawa terus sampai dia dewasa pun akan dia pakai. Nah kebetulan Niki yang kenal sarang Bude Uli. Dan bertemu Pak Dek Uli kemarin waktu Pak Deknya terpapar, tiang nyemput langsung ke hotel pas beliau sudah sembuh. Dia nyemput ke hotel, sarang Bude dia nyemput langsung dah. Kebetulan beliau menangnya dari dekat tetangga, warga. Sekarang yang memanfaatkan juga Bude Uli. Menyimpang gitu nih. Artinya mungkin kalau beliau ada tamu, biar enggak rumahnya itu tapi ustaznya mendesinfektan rumah lagi kalau ada banyak tamu, ke warung tiang aja ajak. Ketemu kan dekat dari tiang man medagang. Nah mutualisme lah. Akhirnya keesokan harinya dengan Pak Komang Dharma Yudo gitu juga. Kebetulan disodorkan lagu Karma Niki. Setelah dipelajari ternyata enak. Digarap lah bareng-bareng gitu. Makanya proses sticknya beda 2 hari apa 3 hari nih kak. Habis dan untuk videonya Nika pun pertama kita kejar di Karmo dengan Rafli ya di Gunung Kawi. 3 harinya lagi kita kejar-kejaran juga Niko ngeroh dia sampai ini bawa mesin fogging yang dinas kesehatan yang fogging gede ini kan lebih itu yang pakai untuk buat kabut Niko untuk Paswecan Widi dengan Bude Uli. Niki ampun hampir protes Niki simpatan regane karena kita nak mungkin ngejar jauh kan. Itu pengalamannya kita sampai untuk menciptakan suatu karya yang memang betul menjadi suatu karya yang bermutu gitu. Dia nggak mau membuat karya yang asal-asalan. Kalau memang dia harus total ya harus totalitas gitu kita. Walaupun pandemi lah seperti kondisi saat ini. Dan makanya sebelum ini bisa kita garap, anak Titiang harus mewakili Bali menjadi putri cilik Indonesia. Yang seharusnya Desember maju ke Oktober akhir. Dan itu pun kita memberanikan diri untuk berangkat ke Jakarta kemarin tanggal 26 Oktober. Tanggal 1 kita baru balik. Dan untungnya kita dapat menyabat gelar Putri Cilik Indonesia Persahabatan 2020 dan the best video presentation. Dan kebetulan mungkin hokinya anak Titiang mungkin di bulan Oktober ini dan di 28 ini
Dan sebelum ke Jakarta, beberapa hari ini dapat juara 2 juga di TVRI, Bintang Bob Bali, Cilik 2020. Dan Niko juga prosesnya lama. Lagi ada yang terpapar anunya, tapi misalnya kru yang di TVRI lagi mundur acaranya, dan agak artinya konsentrasinya terpecah. Setelah akhirnya baru kelar semua, makanya baru kita bisa kebut 2 single yang menjadi pamungkas di album Karma Niki. Mungkin itu yang bisa Tiang buka gambarannya dulu tentang perjuangan kami sebagai orang tua, sebagai manajer, dan sekaligus produser dalam album ini. Sekian dulu. Sukses mau. Saya Gandhi dari inimusik.com, cuma menanyakan terkait dengan albumnya sendiri berapa sih untuk dicetaknya? Karena kalau sekarang kan bahas tentang album udah sangat jarang sekali, paling udah mentok-mentok digital semua. Kalau dari albumnya Gung Mas sendiri gimana? Udah berapa dicetak, terus pemasarannya seperti apa? Kedua, dari album pertama dan album kedua ini susahnya di mana sih? Perbedaannya di mana? Dan ini kan ada 3, terutama Gung Mutiaranya bagaimana sih cara mengarahkannya, nyari moodnya dia nyanyi dan sebagainya. Makasih. Kita waktu Nike baru belajar ya. Kita baru belajar, kebetulan anak senang. Waktu ngerasi Tiang Bali, durung Tiang kenal sareng Pak Komang Dharma Yuda, belum kita sekolah, baru sama Pak Komang Rake, sama Pak Kade Arte, Pak Yasa Sege, kendang dulu nikah. Nah itu kita nyetak hampir 1000 keping. Karena ini album gitu. Dan ini pemasarannya Tiang titip-titip nih sampai di Senggol Tiang titip, keliling Tiang titip nih Pekidiang dia masih wendan. Ya anggap aja kita itu baru belajar gitu. Belum tahu ya. Ya Nika dengan Pak Dek, dulu Nika di bawah Harta Pro Producer. Nah untuk yang sekarang Niki, kita kebanyakan ke digital nantinya. Dan kita tidak ada mencetak secara eksklusif. Nanti album ini kita launching mungkin di channel YouTube-nya Gung Mas. Kebetulan dia Ragana Nika sudah punya akun channel YouTube sendiri. Nah mungkin kedepannya cara kentan, nah dot masih Tiang melet panat yang jadi selebgram, nah pengedang benan kan gitu ya. Nah pangedang not mode uli kan kentan, nah minimal lah kentan. Nah mau bisa gaul pun mungkin kan nyenawang kenal yes nang bedik gitu. Mungkin pariwisata sudah, nah bukannya anjlok ya ampun saru-saru geremang mungkin. Kebetulan di Tiang Samyan di pariwisata. Makanya melajah mungkin pangidang panah ada ngon ngaliang pipis tak kentan ya. Nah misi masih bahasa nyari uang dikit ya. Karena apapun yang akan kita produksi itu harus menghasilkan kan gitu ya bahasanya. Tetapi bukan itu yang kita pakai tujuan utama. Tujuan utama Tiang seperti yang Tiang utarakan pertama tadi adalah untuk bekal Gung Mas dan adik-adiknya. Kalau untuk adiknya Gung Mutiara si kecil Niko yang bisa menjawab mungkin Bapak Yasa Sege. Karena Pak Yasa Sege kebetulan tim kreatif untuk videonya. Nah mungkin melalui bos mungkin Pak Yasa yang akan menjawab Niko sendiri. Karena waktu Niko Tiang tinggal dan bersidang Tiang kebetulan mungkin ada acara keluar. Nah ikut Tiang dalam acara kendanya, syutingnya. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Niki sebenarnya lagu Mengapa Labjad sudah pernah dirilis sebelumnya, cuman yang menyanyikan Nike dulu Gung Mas sama Gung Mirah. Waktu Nike Gung Mirah masih duran balik gede sareng Gung Mutiara. Nah kemarin Tiang begitu dikirimin hasil rekamannya sudah menjadi beban sih sebenarnya. Bagaimana nanti tenjen nangis gitu. Karena kebanyakan Tiang kalau anak-anak umur segitu lama prosesnya. Kadang ngambul kadang ngantiang pun kentan mood malih. Nah kebetulan Niki kakaknya berdua Niki cukup kreatif untuk memancing. Jadi di liriknya Gung Mutiara Nike bisa kita dapat. Cuman Tiang minta kentan Nunas Ledang sareng Bu Gung ada pengulangan gambar. Karena sudah segitu maksimalnya kakak-kakaknya mancingin biar bisa ini lip syncnya Kenten. Niko manten yang kendala, ya?
Oh iya, nggih sampai genten diiming-imingi, akhirnya baru diiming-imingi ten mempan akhirnya dibelikan skuter. Hari itu juga gue ngajinya lungo datang skuternya baru baru mau syuting genten nggih nika akhirnya pengalaman di tiang. Suksema. Gung Mirah mungkin? Gung Mirah wenten kendala waktu rekaman, waktu syuting mungkin? Apa? Dijawab pakai mic. Apa kendalanya? Harus bangun pagi. Harus bangun pagi. Jam berapa harus bangun paginya? Jam 5. Jam 5 pagi. Habis disuruh bangun disuruh ngapain? Mandi. Oh mandi, tak kira disuruh bubuk lagi. Terus kalau waktu rekaman susah nggak? Lumayan. Lumayan. Susahnya gimana tuh susahnya pas rekaman? Ceritain dong ke om-om, ke tante-tante semua. Harus maksimal. Harus maksimal. Terus pas ngapalin lagu susah nggak? Lumayan juga. Lumayan juga. Oke. Boleh om tanya, pakai acara ngambek-ngambek nggak? Sedikit. Sedikit ya. Dikit ya, dikit. Dikit. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Enggak, itu aja. Tepuk tangan dong untuk Gung Mirah. Wah. Mungkin dari Brijaya Kumara nih. Ada, silakan Brijaya Kumara dari Radio Gema Merdeka. Om Swastiastu. Rasa bahagia nih kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di suatu tempat di astun situasi COVID seperti ini. Sebenarnya Ditiang tidak ada perlu bertanya, cuman Ditiang merasa bangga. Merasa bangga mendengar tadi ada bahasa Bali Kumara, ternyata adik kecil ini ada di sana. Saya pun pernah jadi juri di sana bersama rekan-rekan Ditiang. Dan juga sekarang merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Ditiang. Nak dua mausan dan uruh rengaran tau uruh rupa. Ditiang muter lagu di radio, wow tiang uning niki. Nah itulah kebanggaan tersendiri. Karena tadi yang dengar ada lagu Mengapa Abjad, setiap hari Minggu ada di radio Sirika. Entah promo pertama atau promo dua yang tenuning, yang jelas lagu itu sudah ada. Karena terus terang Ditiang berkata di radio, mungkin Gema Merdeka memberikan porsi untuk anak-anak seperti apa yang dikatakan Medek Uli tadi, memang betul sekali Medek. Lagu Bali harus punya yang regenerasinya. Pangada Dek Uli di saget pensiun Dek Uli ada yang baru. Tiang juga seperti Nike di penyiar dot masih ngalih pengganti sing man-man gitu. Karena dia nudot siaran gitu. Kelenggal pensiunnya beli. Ada dari Ditiang ya. Ditiang memporsikan kalau dulu terus terang di radio Gema Merdeka memang dari dulu udah muter lagu Bali, itu pun dia yang berjuang. Dulu dikasih drama gong, karena materi sudah nggak ada. Karena apa? Satu, dari anak-anak udah bisa mulai mendengarkan radio, makanya ada lagu anak-anak. Seneng dah dia. Tiang porsikan 1 jam dulu. Karena materi sedikit, tiang urat lagi menjadi setengah jam. Nah mudah-mudahan Sungkara tiang juga akan berjuang, karena pendidik-pendidik untuk mencetak penyanyi-penyanyi Bali yang betul-betul punya talenta, punya niat jadi penyanyi, sudah ada sekarang. Guru vokal sudah ada, sudah gampang-gampang sekali. Nge. Pang betul-betul sekan penyanyi, pasti nggak ada penyanyi KW-KW, kayak mungkin. Niki memang betul-betul beberapa penyanyi anak-anak, contoh Mawar Perannya mungkin adik tahu kan, tahu sekarang dia udah dewasa sekarang. Bahkan lagunya udah menyaingi Dek Uli juga, senior-seniornya udah masuk di The Star juga dia. Menulis di hati itu. Bahkan dia juga berduet bersama Motivora. Itu yang harapkan supaya
penyanyi betul-betul dari kecil bisa menggending, di Kuwojak pasti bisa menggending. Pasti nih kok. Janganlah dibilang Gung Wirasuta. Dia udah senior, dia Uli udah senior. Tapi malun yang di penyiar mesti gitu. Tiang ngurung-ngurung dia Uli di Intan Dewata bidang gitu. Modek takonang modek beli jaya niki penyiar berapa generasi gitu. Ya kalau ditanya kembali sebenarnya ke sana bertanya kenapa di sini bertanya. Okay. Tiang siaran dari tahun 90 sampai sekarang sampun 30 tahun Tiang masih tetap eksis. Kayaknya Tiang merasa bangga lagi sekali dan selamat untuk adik-adik yang sudah bisa melonsing album Pelumo kedua. Semoga dan selalu semoga tetap semangat-semangat tambah sukses. Astunggara. Itu aja dari Titiang. Besok dengerin lagunya di radio. Jam 10 sampai jam 10.30 sampai jam 11. Ya, sebenarnya. Nggih. Udah sering kok Tiang muter lagu Mengapa Labjad karena Tiang denger tadi. Saya udah sering puter lagu ini, saya tanya kok ini. Yang versi barunya dia mungkin dikirimkan dia punya nanti lagu kemudian anak-anak ya. tapi nak dikirim ke radio. Makanya saya kurang materi lagu anak-anak sudah nikah. Makanya Tiang bilang sudah nikah. Nggih, dari Titiang. Iya, inggih. Ya dari Titiang cuman amanike, sabaran heran mungkin suara gede, awaknya kecil gitu. Kurus gitu nggih. Sukses semua Dagalah. Sukses semua. Terima kasih beli JK Jaya Kumara. Suara gede, awak cenik, yang penting kompek nih, tebal. Baik, ada lagi mungkin dari rekan-rekan media yang mau ingin bertanya? Sudah, oke, sudah cukup. Dari Bapak produser mungkin? Atau mungkin dari Beligung Wirasuta? Pas? Oh Beligo Saka katanya. Iya, saya masih absen dari kesini. Dari Beligung Wirasuta, dari Ibu ada lagi? Mau bertanya mungkin? Beligo Saka? Oke, silakan. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Tiang cuma memberikan selamat nggih kepada Agung Mas pada sore hari ini sudah meluncing album Karma. Ini merupakan album yang kedua dari Gung Mas. Ya, harapan dari Kak Saka, Tiang kenal dari sama Gung Mas Niki dari Sanggar Crescendo ya. Ya dari awal belajar di Sanggar Crescendo sampai sekarang sudah sukses seperti ini dan juga berada pada orang-orang yang sangat tepat ya. Ada Mode Uli, ada Blitis Sound ya yang mendukung albumnya Gung Mas dan penciptanya juga nggak main-main di sini. Ada Pak Komang Dharma Yude, ada Limang Rake ya. Begitu juga videografernya ada Blia Sesega dan Bli Rafli. Ya harapan Kak Saka yang mudah-mudahan seperti kata Mode Uli tadi, Gung Mas nanti ke depannya bisa menjadi penyanyi Bali yang berkualitas. Begitu, itu harapan Kak Saka. Dan bukan hanya sekedar lewat saja ya, Gung Mas berprestasi, jadi bisa terus berprestasi sampai nantinya berada di puncak. Gitu. Ya itu sih harapan dari Kak Saka. Kiran Langkung, Doenang Sarang. Terima kasih. Terima kasih Coach Hadis ceritanya. Sudah memberikan nasihat untuk sore hari ini. Baik, mungkin karena terbatas waktu juga, sesaat lagi nanti kita akan launching bersama, kita saksikan bersama launching album Karma dari Gung Mas Pemayun. Sudah dari Pak Produser, dari Gung Mas sendiri ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Cukup? Baik, mungkin kita foto sesi bersama dulu ya Beliau saya. Silakan, Tiang undang Gung Mas, kemudian rekan-rekan media mungkin silakan untuk foto dulu.